Halo, assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan saya di channel Badai Pasti Berlalu TV. Dan apa kabar fans Lesis Helsis dimanapun kalian berada? Semoga kalian diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Dan untuk kali ini kita akan membahas ulasan cerita sinetron Badai Pasti Berlalu, sekaligus memprediksi untuk episode besok malam. Tapi alangkah baiknya yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan notifikasi info terupdate dari channel ini. Semakin seru dan menarik untuk kita saksikan sinetron Badai Pasti Berlalu di setiap episodenya. Namun saya sarankan juga silahkan tonton videonya sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Di episode sebelumnya telah kita saksikan di mana si Tiara yang telah membeli nasi goreng, dan di situ si Tiara pun memasukkannya dengan cepat-cepat karena dia ingin terlihat pintar masak oleh Bu Marissa. Dan di situ si Tiara pun memasukkan nasi goreng tersebut. Dan di saat itu pun tiba-tiba saja datang pembantu yang bertanya kepada si Tiara, "Apakah ada yang bisa saya bantu, Mbak?" Dan di situ si Tiara pun terkejut dengan kedatangan pembantu itu. Dengan paniknya pembantu itu pun langsung diancam oleh si Tiara. Dan di saat itu pun si Tiara bertanya kepada si pembantu itu, "Dibayar berapa kamu sama Reta? Sampai-sampai kamu membocorkan semuanya kepada si Reta." Di adegan lainnya di mana akhirnya Siska yang bertemu dengan si Tiara. Di situ Siska pun mengatakan kepada si Tiara kalau dia ingin melihat si Bonbon. Begitu pula si Leo. Di adegan di mana si Leo dan juga si Boni, yang dimana si Boni mengatakan kalau dia kangen papanya, dan si Leo pun mengatakan kalau semoga saja kamu cepat ketemu dengan papa kamu. Dan di saat itu pun Siska melihat kedekatan Leo dan juga si Boni, di mana si Leo yang terlihat akrab bersama si Boni, di mana si Boni yang selalu memanggil papa, dan si Boni pun bertanya kepada Miska kenapa berdiri di situ. Dan akhirnya si Leo pun terkejut karena Siska berada di belakangnya. Dan akhirnya Siska pun mengajak Leo untuk makan bersama. Dan di saat itu pula pun Leo pun berpikir dan berharap semoga saja Siska tidak mendengarkan pembicaraannya dengan si Boni. Di adegan lainnya di mana si Dikun yang akhirnya keluar karena mendapatkan sesuatu di depan rumahnya. Tak lama si Diki pun dikejutkan dengan kado tersebut, dan akhirnya si Diki pun terlihat sangat marah dengan sesuatu itu. Tak lama seseorang menelpon si Diki dengan nomor yang tidak dikenal. Akhirnya si Diki pun mendengarkan dan mengangkat telepon tersebut. Di telepon itu bertanya dan mengatakan, "Apa kabar Diki?" Dan suara itu pun suara si Helmi. Dan akhirnya si Diki pun semakin marah karena si Helmi lah yang membuat dia ketakutan dan selalu mengancamnya. Di adegan di mana akhirnya Leo yang makan bersama, di situ Siska merasa tidak enak dan mencurigakan sesuatu, di mana kedekatan Leo dan juga si Tiara. Siska yang curiga terhadap Leo, di mana si Leo mempunyai hubungan spesial di masa lalu bersama si Tiara, karena Leo dan Tiara mencurigakan gerak-geriknya. Si nenek lampir pun mengatakan kepada Siska, dan di situ si nenek lampir pun mengatakan Tiara itu calon istri idaman karena dia pintar masak.
Dan tak lama si Leo pun mengatakan kalau ini makanan seperti makanan di restoran karena rasanya sangat enak. Tak lama si Leo pun teringat di masa dia bersama si Tiara, yang dimana mereka saat berpacaran dan makan berdua, dimana mereka yang sangat romantis. Dan di situ Siska pun semakin yakin kalau si Tiara mempunyai hubungan spesial dengan si Leo, dan di situ akhirnya Siska pun akan selalu mencurigai si Tiara. Di adegan dimana si Leo yang mengatakan kepada si Bonnie kalau dia akan berangkat kerja, dan di situ si Bonnie pun selalu memanggil papa. Dan Siska pun mengatakan kepada si Bonnie, semoga kamu cepat sembuh dan kembali masuk sekolah. Di adegan dimana si Diki yang akhirnya murka kepada Bu Arnas kalau menyangka kalau Helmi itu berada di dalam. Dan di situ Bu Arnas pun mengatakan, kamu itu sudah gila dan tidak mungkin saya menyembunyikan Helmi kalau berada di dalam. Dan di situ si Diki pun semakin marah kepada Bu Arnas. Akan tetapi di situ Bu Arnas pun malah mengatakan sinting kepada si Diki. Di adegan lainnya dimana Siska yang akhirnya bertemu dengan Helmi, dan terlihat Siska pun sangat menyesal. Dan di situ Siska sangat bahagia karena melihat Helmi masih hidup. Begitu histerisnya Siska melihat keadaan Helmi yang baik-baik saja. Dan di situ Siska pun memegang pipi si Helmi. Akan tetapi itu semua hanyalah mimpi Siska, dan di situ Siska pun sedang berada di motor bersama si Leo. Dan di saat di perjalanan Siska pun berpikir dan dia pun yakin kalau Helmi itu masih hidup. Tak lama Siska pun melihat seseorang yang mengikutinya dari belakang. Siska di situ merasa curiga kepada orang itu karena dia selalu mengikutinya. Di adegan lainnya dimana si Tiara yang telah mencari berkas, dan di situ ada pembantu yang sedang bersih-bersih, dan si Tiara pun langsung menyuruh dia untuk keluar karena si Tiara punya rencana lain untuk melakukan sesuatu. Nah guys, ada kemungkinan untuk episode besok malam rencana busuk si Tiara akan berhasil, dan juga si Helmi. Gimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentarnya untuk episode malam ini. Saksikan terus, pantengin terus sinetron Badai Pasti Berlalu yang semakin rumit untuk kita saksikan. Sekian ulasan untuk episode malam ini. Dan sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.